terima kasih Tuhan, saya sudah mendapat pengampunan. Pengampunan ini bukan pengampunan tok Bapak Ibu Saudara, paketnya ada. Ada damai sejahtera, ada kasih, bahkan ada pengurapan Roh Kudus. Lalu setelah kita terima ini, kita kan masih hidup di dunia nih. Satu hari di kantor ketemu teman kantor kita. Nganyake banget. Kami bukan malaikat Bapak Ibu Saudara. Kalau digocok ya saya marah. Tapi ada bedanya. Saya sudah bawa ini loh. Damai sejahtera ini menguasai kemarahan saya. Sebelum matahari terbenam, marahnya sudah hilang. Kasihku, damai sejahteraku tak kasihkan kepada. Tulisan ini diketemukan di salah satu makam di Westminster Abbey sana. Tertulis tahun penulisannya itu 1100 Masehi. Saya bacakan buat Bapak Ibu begini. Ketika aku muda, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Seiring dengan berjalannya waktu, kudapati bahwa dunia ini tidak kunjung berubah. Maka kuputuskan untuk mempersempit cita-citaku. Aku ingin mengubah negeriku. Yang ini pun tidak membawa hasil. Usiaku makin menua. Dengan semangat yang tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku. Orang-orang yang paling dekat denganku. Celakanya mereka pun tidak berubah. Dan kini sementara aku berbaring saat ajal menjelang, tiba-tiba ku sadari. Andaikan yang pertama kuubah adalah diriku. Menjadikan diriku sebagai apa Bapak Ibu? Panutan, teladan. Ya, mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dan dorongan mereka bisa jadi aku pun mampu mengubah negeriku. Kemudian siapa tahu aku pun bisa mengubah dunia. Hari ini kalau Bapak Ibu Saudara mau negeri kita penuh damai. Kalau Bapak Ibu Saudara mau supaya kota Solo penuh dengan damai, dimulai dari siapa? Katakan sekali lagi dengan keras, diri kita, supaya kita menjadi panutan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapak, kami mau belajar firman Tuhan, firman yang sederhana. Tuhan menolong setiap kami bisa mengerti. Terlebih lagi Engkau urapi hamba-Mu, supaya hamba boleh menyampaikan dengan baik, secara sistematis, dengan bahasa yang sederhana, sehingga jemaat-Mu boleh menangkap ini. Dan nanti boleh menjadi berkat dimanapun jemaat-Mu berada. Yang siap belajar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Ya, Bapak Ibu, saya mau share ini. Ada seorang yang namanya Kolos Gulbenkian. Bapak ini adalah pebisnis minyak. Ketika bapak ini mati, dia meninggalkan warisan 427 juta US dollar. Saya coba hitung kalau dengan kurs 15.000 dolar sekarang, ini sekitar 6 atau 7 triliun. Bapak Ibu bisa baca di bawahnya, orang ini tuh sepanjang hidupnya dia tidak pernah tenang. Saya dulu pikir kalau uang saya banyak saya tenang. Tapi Bapak Ibu lihat, orang yang punya punya warisan 7 triliun. Orang ini berpindah-pindah tempat terus karena merasa tidak nyaman. Bahkan rumahnya dipasang pagar berlistrik, dia menyewa penjaga-penjaga bersenjata, itu pun dia belum tenang. Saya teringat Kaisar Agustus, Kaisar Romawi ya. Kaisar ini tidak bisa tidur, dia susah tidur, menderita insomnia dalam jangka panjang. Kemudian dia dengar cerita, ada seorang warganya, warga Roma itu tukang tidur. Begitu dia nempel di kasur langsung tidur, nempel kasur langsung tidur, dia tertarik. Saya beli kasurmu. Akhirnya kasur itu dibeli Bapak Ibu Saudara, mahal orangnya itu minta, dibawa pulang. Malamnya dia coba tidur di kasur itu, bisa tidur enggak? Enggak bisa tidur. Ini bukan masalah kasur, tapi ini masalah dari dalam hati kita. Jadi kita tahu bahwa sumber damai sejahtera itu bukan dari luar. Bukan dari apa yang ada di sekitar kita. Tapi berasal dari
hati kita. Bapak Ibu bisa lihat di sini, saya bacakan dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar. Tadi dikatakan Yesus memberikan. Ada banyak orang ke gereja, ada banyak orang Kristen yang sudah melayani tapi tidak pernah bertemu Yesus secara pribadi. Seorang percaya yang pernah bertemu secara pribadi dengan Yesus, pasti dia memiliki damai sejahtera karena Yesus memberikannya kepada orang itu ya. Saya mau bacakan ayat yang selanjutnya, minta tolong digeser. Kolose 3 mulai ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Bapak, Ibu, Saudara saya itu dipanggil bukan untuk menjadi pendeta, bukan untuk dipanggil menjadi pelayan mimbar, bukan dipanggil untuk menjadi pelayan di belakang sana, tetapi Bapak, Ibu, Saudara secara khusus dipanggil untuk apa? Damai ini kita bawa terus, kita pelihara dimanapun kita berada. Lalu bagaimana caranya membawa damai sejahtera? Saya mundur satu ayat 14 dikatakan begini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat dan mempersatukan dan menyempurnakan. Yang pertama adalah kasih. Seorang pemimpin yang baik akan memberikan teladan sehingga mereka itu anak buahnya, orang-orang yang dipimpinnya bisa melihat apa yang dilakukannya. Kita harus membawa damai dengan cara kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih itu harus terwujud di dalam pertama perkataan. Ada berapa banyak rumah tangga yang ribut gara-gara kata-kata. Ada berapa banyak kerusuhan yang dipicu dengan menyebar fitnah. Perang itu juga dimulai dengan satu kata-kata, provokasi. Melalui kata-kata bisa membawa damai, tetapi melalui kata-kata bisa membawa kekacauan. Yakobus bilang begini, jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya nih ya sudah melayani sekian tahun, bahkan memberitakan firman Tuhan. Kalau saya tidak menjaga lidah saya, kalau saya tidak menjaga kata-kata saya, itu semua tidak diperhitungkan Tuhan, sia-sia. Kita menjaga lidah harus dengan baik, dengan hikmat untuk menunjukkan kasih kita. Kata-katanya membangun, kata-katanya menghibur, kata-katanya membuat orang itu tenang. Orang-orang yang sedih ketika ngobrol dengan kita, kesedihannya bisa hilang. Digantikan dengan damai yang dari Tuhan. Nah, tentang kata-kata ini Bapak Ibu saya mau kasih sedikit ya. Jadi selain kata-kata yang penting diperhatikan ada 3. Ini secara basic saja. Yang pertama gestur. Akan sangat berbeda ketika saya menyapa Pak Antoni. Selamat pagi Pak Antoni. Dengan gestur seperti ini. Piye Pak Antoni? Saya di mimbar. Saya nunjuk-nunjuk begini. Kadang-kadang saya memang nunjuk-nunjuk begini. Untuk menegaskan saja. Tetapi dengan saya bilang, Bapak, Ibu, Saudara apa kabar? Enak mana dilihatnya? Enak begini kan? Kalau hati kita penuh kasih, pasti kerendahan hatinya Tuhan. Itu juga ada di sini. Kelembutannya Tuhan juga ada di dalam hati kita. Pertama gestur, yang kedua intonasi. Kalau kita penuh kelembutan mesti bicara dengan intonasi yang rendah. Kalau kita lagi marah, intonasinya bisa rendah enggak? Kita marah pasti intonasinya agak tinggi begitu ya. Kita coba jaga intonasi kita supaya membuat orang itu nyaman. Yang ketiga ada 3 magic words. Maaf, tolong, dan terima kasih. Saya biasakan di rumah seperti itu loh. Kalau dibiasakan kata maaf, tolong, terima kasih ini akan menunjukkan bahwa kita ini mengasihi. Kita ini menghargai lawan bicara kita ya. Yang berikutnya selain perkataan, ada orang yang saya itu banyak ketemu orang yang perkataannya halus ya. Tapi tindakannya melukai hati.
Saya ingatkan Matius 7 ayat yang ke-12 begini firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Bapak Ibu tidak suka dihina, jangan menghina. Kalau tidak suka dibuli, jangan membuli. Sederhana itu Bapak Ibu. Apa yang kamu kehendaki supaya orang lain perbuatlah demikian juga kepada mereka. Melalui perkataan dan perbuatan kita, nanti orang-orang bisa merasakan kasih yang ada di dalam diri kita. Ya, yang pertama tadi teladan kasih, yang kedua adalah teladan, saya bacakan ya. Mundur satu ayat lagi, Kolose 3, 15, 14, sekarang yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saya mau ingatkan di Matius 6 ya, doa Bapa kami diingatkan begini. Ketika kamu tidak mengampuni saudaramu, maka Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Bagi saya repot kalau saya tidak diampuni. Lebih baik saya mengampuni. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Kita tadi ingat damai sejahtera itu diberikan Tuhan ya. Ini apa ya? Ini tuh saya ibaratkan sebagai pengampunan yang dari Tuhan. Pak Joko nyuwun tulung diastana. Saya ini orang berdosa, ampuni dosa saya. Lalu Pak Joko sebagai Tuhan memberikan pengampunan kepada saya. Terima kasih Tuhan, saya sudah mendapat pengampunan. Pengampunan ini bukan pengampunan tok Bapak Ibu Saudara, paketnya ada. Ada damai sejahtera, ada kasih, bahkan ada pengurapan Roh Kudus. Setelah ketemu Yesus baru mendapatkan itu. Bapak Ibu paham sampai sini ya? Lalu setelah kita terima ini, kita kan masih hidup di dunia nih. Satu hari di kantor ketemu teman kantor kita, nganyake banget. Godo terus, gocoh terus. Kalau saya digodo, saya digocoh terus, kira-kira saya marah enggak Bu Ana? Meskipun saya seorang pendeta, kami bukan malaikat Bapak Ibu Saudara. Kalau digocoh, ya saya marah. Kalau dibikin kecewa, ya saya kecewa. Itu manusiawi kok. Tapi ada bedanya. Saya tuh sudah bawa ini loh. Anugerah yang dari Tuhan yang isinya kasih, damai sejahtera, pengampunan. Ada teman kantor saya bikin jenggot saya. Oh, apa yang saya lakukan? Saya ini terpanggil untuk membawa damai sejahtera. Ya sudah nganyel kiri ora apa-apa. Damai sejahtera ini menguasai kemarahan saya. Sebelum matahari terbenam, marahnya sudah hilang. Kasihku, damai sejahteraku tak kasihkan kepadamu. Ada lagi orang yang menyakiti hati saya terus menerus. Sudah diampuni, menyakiti saya lagi. Diampuni begitu lagi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Awas kalau ada kesempatan tak bales. Tapi kalau kita ingat kembali Bapak Ibu, kita ini punya damai sejahtera. Kita ini sudah dapat kasih. Kita ini sudah dapat pengampunan. Tugas kita mengasihi dan mengampuni. Vena tak kasih banyak ya. Bapak Ibu bisa menangkap gambarannya ya. Bahwa kita itu terpanggil untuk membawa damai. Dengan cara begini, satu-satunya cara supaya negeri kita ini penuh damai, supaya kota ini penuh damai, supaya gereja ini penuh damai, dimulai dari siapa? Dari Bapak Ibu Saudara, dimulai dari saya. Saya berdoa supaya tubuh dan darah Kristus yang kita menikmati kali ini bisa betul-betul membuat Bapak Ibu ketemu dengan Tuhan. Damai sejahteranya bisa mengalir, pengampunannya bisa memenuhi Bapak Ibu Saudara. Kasihnya juga bisa memenuhi Bapak Ibu Saudara. Setelah keluar dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara membawa damai keluar sana. Ya, ke tempat kerja, ke rumah, ke pasar, kemanapun tempat Bapak Ibu berada. Panggilan Bapak Ibu untuk membawa damai